Pemirsa, awan duka menyelimuti pemakaman Hasanah, Ibunda Teku Edwin, personil Super Bejo yang meninggal pada Selasa malam lalu. Ibunda Edwin meninggal dunia di usia 72 tahun usai menjalani perawatan di RSUD Pasar Minggu akibat kanker serviks yang dideritanya. Sebagai anak, Edwin seolah ingin menunaikan bakti terakhirnya kepada wanita yang sudah melahirkannya. Edwin pun turun langsung untuk ikut ibunda tercinta. Lantas benarkah Edwin sudah lega lantaran sudah bisa menunaikan pesan terakhir ibundanya? Apa pesan terakhir ibunda kepada Edwin? Semua kembali ke Allah. Ini juga mengingatkan juga semuanya, karena yang pasti itu adalah mati. Kalau ibu yang meninggal itu kita sudah kehilangan satu tiang tepat surga kita lah untuk membalas jasa ibu. Tapi tugas sebagai anak untuk mengantar sampai ke liang kubur. Alhamdulillah sampai kita bisa menunggu saat detik-detik kepergian ibu, saya ada di situ. Mama tuh nggak banyak mau orangnya, simpel aja. Dia cuman senang ketika saya bilang, Mak, saya panggil Iwin, Mak, Iwin udah sholat. Memang mama agak lama di rumah sakit. Saya bilang, Mak, insya Allah anak-anak mama itu yang menjadi orang yang soleh. Kita akan coba untuk mendoakan mama terus. Saya ceritakan dulu kebaikan ibu saya supaya dia biar meninggalnya tenang. Jangan saya meninggalnya, aduh kok sakit begini. Jadi saya ceritain kesolehan dia, imannya, segala macam. Kalau kemarin saya dari mulai 4 harian ya, saya dari Kamis ada di rumah sakit, Sabtu Ahad saya ada di rumah sakit, Selasa saya pengen banget ke rumah sakit dan ternyata itu hari yang terakhir. Masya Allah, alhamdulillah saya melihat bagaimana proses daripada sakaratul maut yang Masya Allah Edwin sama kakaknya mentalkin. Langsung lihat. Ya, saya yang lihat dan mama sempat naik buka mata sebentar, ternyata itu yang terakhir. Ya, almarhumah memang divonis menderita kanker serviks sejak 4 bulan lalu. Sayangnya lantaran takut, almarhumah tak ingin menjalani kemoterapi yang membuat kanker di dalam tubuhnya menyebar dengan cepat sehingga membuat kondisi kesehatannya makin menurun. Ya, sebagai anak, Edwin ikhlas melepas kepergian sang bunda. Apalagi di masa sisa hidupnya, sang bunda sudah bisa melihat Edwin menjadi anak yang soleh seperti yang diharapkannya. Sejak beberapa tahun, Edwin memang sudah mengikuti langkah sahabatnya Jody yang lebih dulu hijrah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Lantas, adakah firasat yang dirasakan Edwin sebelum kepergian sang bunda? Kalau menurut saya, sudah duluan saya tahu bahwa sepatu saya hilang. Ya, sebelah kiri. Ada feeling Pak? Mama mimpi. Jadi sepatu saya hilang sebelah kiri. Itu sepatu dari PT Aron dulu. Dari hilang satu alam air. Jadi itulah mimpi saya sudah pasti bahwa mama itu pasti meninggal kami gitu. Jadi alhamdulillah saya tiap hari di rumah itu saya kencing 5 menit sekali darah. Saya kencing 5 menit tiap hari saya siram. Udah itu kami ambil keputusan untuk membawa ke Untuk ibu bukan apa maksudnya Pak? untuk membawa ke rumah sakit. Jadi karena nggak tahan lagi tiap hari kedua saat saya kencing 5 menit sekali saya pegang. Itu kena serviks Pak, kena serviks begitu. Serviks itu, kanker itu kalau nggak diobatin langsung menjalar cepat banget. Cuman ibu saya nggak lama, jadi lama kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Ketika sakitnya udah masuk ke ginjal, kalau ginjal udah kena udah. Karena pas di cuci darah juga saya bilang ngapain cuci darah. Ibu saya udah nggak bisa bangun, cuci darah harus duduk 5 jam, 10 jam. Jadi kita diskusi keluarga ya udahlah kita ikutin proses yang ada di tempat tidur itu aja. Alhamdulillah sudah nggak menderita lagi kena sakitnya karena ibu saya kena cancer cervix jadi lumayan sakit sebelumnya walaupun ketahuannya baru sebentar tapi ternyata
kanker itu reaksinya cepat sekali. Di mata Edwin, ibu adalah sosok yang baik yang tak memiliki banyak keinginan kepada anak-anaknya. Tak heran Edwin begitu kehilangan sosok wanita yang selalu mensupport dirinya di saat dirinya tengah terpuruk. Paling baik, sangat baik gitu. Kami nggak pernah ribut-ribut, kami biasa aja, ya kan? Anak saya, semua saya, gitu saya, jadi semua bagus. Kenangan manis juga dirasakan Jody, lantaran sudah bersahabat lama dengan Edwin. Jody juga begitu dekat dengan ibunda Edwin. Lantas, adakah nasihat yang diberikan almarhumah untuk Jody? Sama Edwin udah 32 tahun sih, jadi udah bukan kayak apa lagi. Mau bapak sama semua sama keluarganya Edwin, jadi udah seperti itu ya, keluarga lah ya. Ya poinnya, kalau bilang merasa kehilangan ya kehilangan juga. Tapi semuanya kan kullu nafsin za'iqatul maut, semuanya pasti bakal meninggal. Ya udah, kita kalau saya pribadi saya cuma mengucapkan baik terima kasih buat semuanya lah ya. Edwin makin sabar, makin ikhlas. Alhamdulillah, mama udah tenang mak, mama udah enak, mama udah selesai tugas sakit. Iya, ya mama baru mikir kan anak udah gede mah. Di sisi lain, kisah pilu dialami Fahmi Bo. Pasalnya artis yang dulunya laris manis di layar kaca, kini justru tengah berjuang melawan penyakit diabetes dan asam urat yang sudah dideritanya sejak beberapa bulan yang lalu. Bahkan kondisi Fahmi kian memburuk akibat dirinya tak bisa berobat ke dokter. Kalau kesehatan makin memburuk, kakinya makin parah. Ya cuma ini aja sih, cuman kaki aja yang parah banget ini, makin kaku. Karena gula saya juga tinggi, terus asam urat saya juga tinggi, makanya itu yang saya juga dicek juga kayak ada kaku kaki tulang-tulangnya pada kaku. Ini kayak tangan sama kaki ini udah kerasa kayak kram, kayak kesemutan. Untuk kaki sendiri kondisi terparah ini dari kapan sih Bang? Udah lama lah. Setahun yang lalu. Karena kan sempat bisa agak sedikit, bisa lancar sedikit dan kambuh lagi nih Bang. Iya. Kapan berkambuhnya lagi Bang? Ya sejak 2 bulan 3 bulan lalu. 2 bulan 3 bulan ini. Ya, sejak sakit, Fahmi memang kehilangan banyak pekerjaan yang membuat kondisi finansialnya makin memburuk. Hal inilah yang membuat Fahmi memilih melakukan pengobatan tradisional dibanding pengobatan medis. Pengobatannya sendiri? Untuk pengobatan masih tradisional aja. Kadang-kadang kalau punya uang saya berobat, nggak punya uang udah nggak berobat. Udah coba. Ya masih kayak begini, masih belum lah. Karena saya kan berobatnya kadang-kadang. Ya, saat dirinya tengah sakit dan berjuang sembuh, ditambah lagi kondisi finansial yang memburuk, sang istri dan anak-anaknya malah meninggalkannya. Bahkan sejak tahun 2021, Fahmi tak lagi bisa bertemu dan berkomunikasi dengan buah hatinya. Hal ini tentu saja sempat membuat Fahmi down, namun Fahmi tak mau patah arang, tetap berjuang untuk bangkit dari keterpurukannya. Ya sambil istirahat, yang penting saya sembuh dulu ini, masih belum sembuh. Jadi nggak berani kalau minta kerjaan juga ke teman-teman buat syuting masih belum berani. Namun di balik penderitaan yang dialaminya, Fahmi yakin ada hikmah di balik semua ujian yang diberikan kepadanya, dan keyakinan Fahmi pun soal terjawab lantaran dirinya kini sudah bisa kembali bertemu dengan anak-anaknya yang sudah lama tak bisa dijumpainya. Fahmi pun menceritakan momen haru pertemuannya dengan anak-anak. Lantas benarkah kini Fahmi sudah bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya? Ya, alhamdulillah ketemu anakku kemarin waktu pernikahan anak saya yang
pertama nikah tanggal 5 Juli di Cirebon. Itu saya ketemu anak saya yang selama 2 tahun nggak ketemu. Ya cukup senang. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa WA-an, walaupun jarang-jarang dibales. Tapi kalau sama yang besar suka WA. Semangat Fahmi untuk sembuh kian membara pasca dirinya bisa kembali berkomunikasi dengan anak-anak yang selama ini dia rindukan. Fahmi berharap dirinya tak lagi dipisahkan oleh penyemangat hidupnya. Wah, waktu kangen ketemunya, saya peluk terus-terusan. Saya nggak mau jauh dari dia, tapi nggak tahu dia kenapa. Aduh, ya Allah.